Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama aku di channel Tami Warawiri. Kadang kita butuh melarikan diri sejenak dari keramaian, tapi waktu dan anggaran terbatas. Nah ini dia, di Sukamakmur Bogor ada sebuah jawaban sederhana, Bukit Pancaniti, dengan tiket masuk yang sangat bersahabat, Rp15.000. Ia menawarkan sebuah janji bahwa petualangan dari ketenangan itu bisa ditemukan dalam jarak 20 menit berjalan kaki. Benarkah perjalanan singkat ini bisa membawa kita pada pemandangan yang panjang tak terlupakan? Mari kita mulai langkah kaki kita ya. Perjalanan singkat itu dimulai dari sebuah titik yang sederhana. Inilah base campnya, tempat di mana kita menukar Rp20.000 dengan sebuah tiket kecil. Sebagai kunci yang memasuki jalannya, suasana di sini masih sangat santai, tidak terlalu ramai. Seperti sebuah pintu diam-diam yang mengantar kita pada suatu yang lebih luas. Dari sini langkah kaki pertama akan dimulai. Mari kita hitung, benarkah waktu 20 menit cukup untuk menemukan keheningan yang kita cari? Dan langkah itu pun dimulai. Jalannya masih landai, diapit oleh pohon-pohon yang menyapa dengan rindangnya. Angin sejuk Bogor langsung terasa menyentuh kulit, membawa serta aroma tanah dan daun basah. Setiap langkah seperti perlahan melepaskan beban yang kita bawa dari kota. Ini bukan tentang kecepatan, melainkan tentang kesadaran. Namun langkah demi langkah, jarak mulai tercipta dari base camp, dari rutinitas. Pertanyaannya kini bukan hanya tentang jarak tempuh, tapi tentang jarak batin. Dapatkah 20 menit sebuah fragmen waktu yang sering kita habiskan untuk mengulur-ngulur waktu menjadi cukup untuk melakukan riset? Untuk membuat kita merasa kecil di hadapan panorama yang luas, namun sekaligus merasa sangat hidup. Puncaknya masih tersembunyi, tapi pencarian untuk jawaban itu sudah jelas dimulai dari sini. Dari setiap tarikan napas dan hentakan kaki di tanah basah ini ya. Dan dalam setiap tarikan napas, dalam setiap langkah meninggalkan keramaian, kita tak pernah benar-benar sendirian. Aku mau kasih tahu aja ya teman, bahwa di setiap perjalanan kita kali ini, kita selalu ditemani oleh sang penjaga abadi, gunung batu yang berdiri tegak di sebelah sana. Ia seperti sebuah kompas visual, sebuah kehadiran yang konstan. Meski kita yang bergerak, dialah yang menjadi poros ketenangan, seolah mengingatkan bahwa petualangan kita yang singkat ini hanyalah sebuah titik kecil dalam rentang waktu yang membentang panjang ya teman-teman. Titik kecil itu pun terus bergerak maju. Perjalanan memang masih berlanjut. Tanjakan mungkin mulai menguji. Tapi justru disitulah letak keajaiban dari trek singkat ini. Kita tidak perlu mendaki berjam-jam untuk merasakan transformasi. Setiap pijakan di tanah yang lebih tinggi ya, adalah sebuah pencapaian kecil. Dan sang penjaga batu di seberang tadi tetap menjadi saksi bisu, sebuah pengingat bahwa keteguhan langkah demi langkah akan membawa kita pada sesuatu yang lebih luas. Suara alam pun berganti, angin terasa lebih segar, tanda-tanda bahwa puncak sudah semakin dekat ya teman-teman.
Lihatlah, tanah yang basah ini punya cara sendiri sambil memberi pelajaran. Aku masih di tanjakan yang agak licin ini. Jejak terakhir dari hujan yang baru saja berlalu. Ia mengajarkan untuk tidak terburu-buru, mengajarkan bahwa terkadang kita perlu melambat untuk bisa terus maju dengan aman. Seperti kehidupan, jalannya tak selalu kering dan mudah. Tapi justru di kondisi seperti ini, kita belajar menemukan keseimbangan, menemukan cara bertahan, dan tetap mendaki meski jalannya tak lagi bersahabat. Namun setiap langkah jadi lebih hati-hati. Setiap pijakan adalah sebuah komitmen. Tapi justru di sini kita diajak untuk benar-benar hadir, menjadi sadar penuh pada tubuh, pada medan. Pada momen ini, sang gunung batu di seberang pun seakan mengamati dengan tenang, mengingatkan bahwa di balik kesulitan kecil ini, ketenangan dan pemandangan yang kita cari tetap menanti di atas ya. Ternyata inilah tujuan sebenarnya dari setiap langkah kaki meninggalkan keramaian. Sekarang aku hanya duduk menikmati minuman hangat dari rumah dan pemandangan yang terbentang di depan mata. Di sini tidak ada yang perlu dibicarakan, hanya ada dialog sunyi antara rasa hangat di tenggorokan dengan panorama dingin yang terbentang. Gunung batu itu tetap di sana, menjadi titik fokus yang menenangkan bagi mata yang jelajah. Rasanya inilah cara alam berkata, terima kasih sudah datang dengan memberikan sebuah kursi terbaik di rumahnya yang sangat besar ya. Seperti setiap momen indah yang harus diberi jeda, saatnya untuk melanjutkan. Sekarang aku lanjut berjalan lagi ya. Tubuh terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih setelah dibasuhi oleh pemandangan dan kehangatan tadi. Sang penjaga batu di kejauhan seakan memberi isyarat, masih ada lebih banyak yang bisa kau lihat. Langkah kali ini terasa berbeda, bukan lagi langkah penuh tanda tanya, tapi langkah penuh rasa syukur, membawa serta ketenangan yang baru saja dikumpulkan ya. Dan disinilah semua titik bertemu. Langkah pertama dari base camp, tanjakan licin pasca hujan, momen duduk menikmati minuman hangat, dan kini di depan sana sudah terlihat puncak Pancaniti. Ia tidak lagi sebagai sebuah tempat, melainkan sebagai sebuah perasaan. Perasaan bahwa kita hampir sampai, bahwa kita berhasil, bahwa Rp15.000 dan keyakinan untuk melangkah telah membawa kita pada pemandangan yang tak ternilai. Sekarang saatnya menginjak kaki di sana ya. Di sini segalanya bermuara. Sekarang aku sudah berada di puncak Pancaniti ya. Di ketinggian 845 mdpl, semua perkiraan tadi terbukti. Waktu tempuh benar-benar hanya sekitar 20 menitan. Dari titik sederhana di base camp, kita kini berada di atap kecil dari Sukamakmur ini ya. Sang penjaga batu yang tadi setia menemani, kini terhampar di depan kita, menjadi bagian dari mosaik hijau yang luas. Di ketinggian ini, angin bisikan hal berbeda, bahwa usaha kecil apapun jika dilakukan akan membawa kita pada perspektif yang sama dan tidak ada lagi yang harus dikejar. Hanya ada aku, angin dan pandangan yang seolah tak berujung.
Ketinggian angka tadi bukan sekadar angka, tapi sebuah izin untuk melihat dunia dari sudut yang lebih rendah hati. Sang gunung batu di seberang tadi kini menjadi sahabat yang sama-sama menikmati panorama ini ya. Di puncak ini waktu pun memelankan dirinya sendiri. Di sini aku berdiam diri sambil mengambil gambar lewat HP, berusaha menangkap sesuatu yang sebenarnya tak tertangkap. Rasa damai ini, dan di momen ini juga aku membiarkan diri benar-benar larut ditemani oleh awan-awan yang lalu lalang. Seolah mereka pun sedang berziarah menyentuh bumi. Mereka mengingatkan kita pada suatu yang fana dan indah, bahwa pemandangan sempurna ini suatu saat akan berubah bentuk, tertutup kabut atau disinari matahari terik. Tapi untuk sekarang, ia adalah sepenuhnya untuk kita setelah jepretan itu. Kita bisa benar-benar duduk, diam, dan membiarkan jiwa yang lelah ini akhirnya bernapas lega. Di momen ini, aku duduk-duduk lagi, dan kali ini rasanya berbeda. Tubuh ini sudah tidak mendaki lagi. Ia sudah tiba dan ditemani oleh awan-awan yang seolah turut menjaga ketenangan ini. Rasanya inilah kemewahan sejati yang bisa diberikan alam secara cuma-cuma pada siapa saja yang mau meluangkan waktunya ya, teman-teman. Dan begitulah sebuah perjalanan singkat yang panjang bermakna. Dari sebuah tiket Rp15.000 di base camp yang sederhana, kita belajar bahwa petualangan sesungguhnya bukan tentang seberapa jauh atau lama, tapi tentang seberapa dalam kita merasakannya. Bukit Pancaniti mengajarkan itu. Ia dengan murah hati memberikan semua pemandangannya, hanya meminta imbalan sedikit keberanian dan waktu. Mungkin di balik setiap keramaian kota, selalu ada Pancaniti menunggu untuk dikunjungi. Cukup temukan dan melangkahlah. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.